داره مؤلف هذا الكتاب أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يرزقنا وإياكم اتباع الصالحين ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويشرنا بزمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب لهذه النية وعلى كل ما نوى به السلف الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di majelis ini pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Kita menyambung apa yang kita bahas di minggu yang lalu. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ba'du masailika min hadhihi al-qubail wa amma al-ba'du alladhi yastaqimu lahu al-jawab faqad dhakarnahu fi ihya'il ulum ay ihya' ulumuddin wa ghairihi wa nadhkuru huna nubdhatan minhu wa nushiru ilaihi. Fa awwalu su'alika qad sa'altani 'anis saliki ma wajaba 'alaih. Jadi setelah apa yang dibahas di minggu-minggu yang lalu tentang orang-orang yang mereka itu mengaku bertasawuf tetapi ternyata jalan yang dijalani tidak sesuai dengan syariat. Lalu dari pembahasan yang telah dibahas itu akan muncul berbagai pertanyaan, ujar Imam Ghazali, yang mana sebagian besar pertanyaan itu telah dijawab di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi sebenarnya jawaban itu ada di dalam Ihya jika kita membaca Ihya. Tetapi ujar Sidin, aku akan mencontohkan beberapa pertanyaan yang sering muncul terkait apa yang telah kami sampaikan itu, ujar beliau. Yang pertama, jika ada yang bertanya tentang seorang salik itu adalah orang yang memutuskan untuk berjalan menuju Allah. Makanya disebut salik, ini sedang berjalan. Seorang murid yang ingin berjalan menuju Allah, maka ini disebut dengan salik. Menginginkan agar ia dekat dengan Allah. Maka orang yang seperti ini, ujar Imam Ghazali, wajib alaihi arba'atu umur. Dia mesti memiliki 4 hal. Nah, jadi siapapun yang menyatakan dirinya untuk menjalani suluk, entahnya belajar tasawuf dan sebagainya, maka 4 hal ini tidak boleh dipisahkan dari dirinya. Yang pertama, i'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'ah, yaitu keyakinan yang benar yang tidak boleh ada bid'ah di dalamnya. Berarti inya mesti mempelajari yang namanya tauhid. Kayak apa inya bisa memiliki i'tiqad yang sahih
kalau ia tidak mengerti tentang tauhid. Jadi perjalanan ini dimulai dengan i'tiqad yang benar, i'tiqad yang baik, i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Tidak boleh ada bid'ah di dalamnya. Keyakinan-keyakinan keliru tidak boleh ada di dalamnya. Itu yang pertama. Tidak akan orang berjalan suluk tetapi tidak menguasai dan mengerti tentang tauhid. Kalau kada kayak apa kena? Nang kayak kita nih, nang sudah ganal-ganal, harusnya bisa sudah membedakan bahwa di dalam agama ini ada namanya syirik jali, ada namanya syirik khafi. Bukan hanya syirik jali, syirik khafi pun harusnya kita sudah hindari. Syirik jali itu adalah seperti orang yang nyata-nyata menyatakan diri menyembah berhala. Itu syirik jalirnya kalau ada bapak itu. Ada patung, ada berhala disembah. Itu syirik jali. Lain si jali syirik. Nah syirik jali padahal si jali syirik. Syirik jali itu syirik yang nampak. Mensekutukan Allah dengan begitu jelas. Ada syirik khafi yang samar. Tapi syirik juga. Yaitu apa? Yaitu keyakinan bahwa ada yang memberi manfaat dan mudarat selain Allah. Contohnya, ia berobat, lalu berucap lawan dokternya, seandainya sumalam ulun kada membawa anak ulun wadah pian, mungkin anak ulun kada sembuh oleh jar. Terima kasih pian menyembuhkan anak ulun. Nah, kita yang belajar tauhid meyakini bahwa tidak akan orang itu sembuh dari penyakitnya terkecuali Allah memberi kesembuhan. Hanya kemudian di dalam kesembuhan itu Allah menjadikan asbab di situ. Nah, dokter inilah asbabnya. Obat ini bagian asbabnya. Asbab itu saling bahu-membahu. Lalu terjadilah kesembuhan. Tetapi siapa yang memberikan? Allah yang memberikan. Jadi terkadang para jamaah, kalau adalah kita nyatakan sebab yang menjadikan akibat, tunggu dulu. Ada lading pisau itu digoreskan ke tangan. Ini kan sebab nih namanya nih. Ketika pisau digoreskan ke tangan, akibatnya apa? Akibatnya luka. Berarti dengan sebab pisau digoreskan ke tangan berakibat luka. Baik. Pertanyaannya, adalah orang yang menggesekkan pisau di tangan tapi kada luka adalah? Adalah itu? Bisa lah terjadi. Ada yang hendak praktek kah kamu kasih? Artinya bisa terjadi. Ini pisau digoreskan ke tubuh, ternyata kada luka. Berarti ada kasus di mana sebab ini ternyata tidak berhasil mengantar kepada akibat. Contoh, sebabnya adalah letakkan tangan kita ke dalam api. Akibatnya adalah terbakar. Berarti terbakar dengan sebab tangan diletakkan di api. Tapi adalah kasus ketika orang terkena api tapi kada terbakar. Bisa terjadi? Bisa. Buktinya Nabi Ibrahim dilemparkan oleh Namrud ke dalam api kada terbakar. Nah, maka di dalam tauhid ulama kita menjelaskan sebenarnya yang terjadi di dalam pandangan tauhid adalah ketika ini tangan diletakkan di api, maka di saat bersamaan dengan kenanya tangan ke api, maka Allah menciptakan luka di situ. Karena bila Allah tidak ciptakan luka, biar andak itu tangan dalam api kada mau terbakar ya. Jadi tidak melulu sebab ini membawa kepada akibat. Meskipun di dalam hukum sebab akibat,
bahwa ada sebab, ada akibat. Tetapi sekali lagi kita ulang, memang di dalam hukum yang telah Allah tetapkan, Allah katakan dalam Al-Quran, wa ja'alna likulli syai'in sababa. Ada sebabnya. Tapi dalam beberapa, makanya ada ulama mengistilahkan, apa sih bahasa kita? Inayah atau pertolongan Allah itu bisa mengacaukan hukum sebab akibat. Lah, apa kalau dalam bahasa mereka itu istilahnya tuh al-muqaddimatu al-musilatu ilan nihai apa ilal ghayati wa tantahi. Ghayah itu nihayah maksudnya. Al-muqaddimah al-musilatu ilan nihayati wa tantahi. Maksudnya ada sebab yang mengantar kepada akibat dan berhenti di sana. Maksudnya ini agak sedikit ada pahami baik-baik, amun paham syukur, amun kadang mudahan paham. Ada satu sebab yang seakan-akan dibuat untuk mengantarkan sesuatu kepada akibat. Oke. Harusnya tugas sebab adalah mengantar pada akibat. Tugasnya sebab membawa kepada akibat, harusnya begitu. Itu adalah normalnya seperti itu. Tapi disitulah inayah Allah turun, pertolongan Allah turun, sehingga akhirnya sebab ini tidak mengantarkan kepada akibat, tetapi melahirkan hal baru di luar dari tugas seharusnya. Contoh, adanya virus, adanya penyakit, mestinya membawa seseorang kepada kematian. Kan bahasanya kayak itu kalau tuh. Adanya penyakit mestinya itu sebab membawa orang pada kematian. Kayak itu kah? Baik. Maka tugas penyakit membawa orang semakin parah dengan penyakitnya hingga akhirnya berakhir pada kematian. Lalu inayah Allah turun. Pertolongan Allah turun. Allah berikan ilham petunjuk kepada para dokter. Lalu dengan adanya penyakit tadi dokter berpikir. Lalu timbullah vaksin. Lalu timbullah obat. Kan aneh. Kenapa jadi munculnya penyakit melahirkan munculnya obat? Melahirkan munculnya vaksin. Bahkan vaksin ini dipersiapkan untuk generasi mendatang. Sehingga sebelum penyakit ini menyerang, vaksin ini diberi dahulu. Sehingga kemudian asbab ini kehilangan fungsi. Tidak lagi mengantarkan kepada kematian karena adanya inayah yang menghalangi itu. Maka kacaulah hukum sebab akibat di sini. Contoh pulang. Dosa yang kita lakukan, perhatikan baik-baik, dosa mengantarkan kepada murka Tuhan. Begitulah. Kenapa Allah murka? Karena orang berdosa. Berarti sebabnya adalah dosa. Akibat dari dosa Allah murka. Bila Allah murka kepada hamba, maka hamba itu di surga kan di neraka? Adalah Allah murka lalu diandak di surga, kadanya kayak itu. Atau Allah ridho diandak di neraka, kada begitu. Bila Allah murka berarti tempatnya neraka. Berarti lah, kalau kita ambil nang istilah muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, natijahnya Pak, berarti boleh kita katakan apabila orang berbuat dosa, kayak ini aja kita buat premis kalau dalam bahasa logika, premis minor, premis mayor. Muqaddimah sughra, muqaddimah kubra. Apabila orang berdosa, maka Allah akan murka. Satu kalimat. Kalimat kedua, apabila Allah murka kepada seseorang, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Natijahnya, Pak. Konklusinya, Pak. Paham lah maksudnya? Paham lah? Bingung? Bingung. Kenapa jadi takamantik? Paham ini baik-baik lah. Jadi begini. Sebenarnya pian sadari paham ini. Bila orang berbuat dosa, maka Allah murka.
Putus kalimat pertama. Kalimat kedua di bawahnya. Apabila Allah murka kepada seorang hamba, hamba itu akan masuk ke dalam. Bolehlah ulun simpulkan, apabila orang berbuat dosa masuk neraka. Kira-kira bujur lah kesimpulan itu? Berdasarkan kalimat tadi, kesimpulan tadi bujur gak ada? Bujur gak ada? Bujur. Itu kan namanya natijah. Esok ada apa aja buat? Anggap misalnya kayak ini. Anggota dewan wajib di hari Kamis memakai pakaian batik. Anggota dewan hari Kamis wajib memakai pakaian batik. Kalimat kedua, Haji Fuad adalah anggota dewan. Kesimpulannya Pak? Kesimpulannya Haji Fuad hari Kamis wajib berbatik. Kan gitu. Berarti kalau kita buat mukaddimahnya adalah orang yang berbuat dosa maka akan mendapatkan murka Tuhan. Orang yang dimurkai Allah masuk ke dalam neraka. Berarti orang yang berbuat dosa akan masuk ke dalam, itu sebabnya dosa, akibatnya neraka. Pastilah begitu. Disinilah inayah Allah turun. Pertolongan Allah turun. Apa dia? Ternyata berapa banyak orang diawali oleh dosa, diakhiri oleh taubat. Begitunya berbuat dosa, hatinya menyesal. Lalunya sedih, lalunya kada tenang. Lalu Allah bukakan hatinya untuk bertobat. Setelah inya bertaubat, lalu inya menangis. Lalu inya sadar, bergaul dengan orangnya kada mau sombong. Ingat inya dengan dosanya. Kemana inya berjalannya kada mau sombong. Inya kada bisa merasa dirinya hebat. Lalu inya bertaubat, inya minta ampun, inya rajin ibadat. Akhirnya rahmat Allah turun, akhirnya masuk surga. Kan aneh, kok bisa dosa menjadikan orang mendapat rahmat, ujungnya ke surga. Sebenarnya kenapa jadi taubat terjadi? Disitulah pertolongan Allah turun, menghalangi sebab mengantar kepada akibat. Contoh, ulun sering contohkan nih, ada kekanak-kanak halus. Misalnya Haji Fuad berisi anak umur 4 tahun. Umur 4 tahun. Ujar Haji Fuad manoi anak dak abah tulaklah undangan lawan mama. Ikam di rumah lah, jangan. Haji Fuad tahu anak nih ketujuh main bola. Cuma main bola dalam rumah. Jar Haji Fuad, ikam jangan main bola dalam rumah lah, awas ikam belanya main bola abah marahi. Bila sampai bermain bola kena pecahan, kena guci, pecahan TV, pokoknya abah pukuli kam atau abah kada bolehkan lagi masuk ke dalam rumah. Udah hai, ngaran kakanak nih kalah lawan nafsu. Begitu Haji Fuad tulak, merasanya kesunyian main bolanya, pecahan, guci gugur, kaca pecah, TV pecah. Datang Haji Fuad. Melihat Haji Fuad datang, kakanak nih mulai sudah menggatar. Mobil kuitan nih datang, tahu akibatnya apa? Tahu kalau sebabnya merusak tadi, akibatnya kuitan sarik. Karena kuitan bakal sarik, menangis, selalu menangis ketakutan. Begitu Haji Fuad membuka, anak nih biru sudah bibir dalam rumah, saking ketakutannya. Nang bini mendatangi, kenapa anak menangis? Wah, kada bersuara lagi, menggatar. Lalu sadar, nang anak bapender dulu, bah, mak, ulun minta ampun, ampun, jangan nangis, menggatar awak. Dilihati pecah ada guci, dilihati pecah sudah TV. Ulun minta ampun, minta maaf, kada lagi. Dalam posisi menggatar seperti itu, biru-biru menangis, ketakutan, meminta ampun, menyadari kesalahannya. Kita tuh mungkin melihat awal sarik aja tuh, karena guci pecahan, tapi melihat anak nangka itu sangguplah melulusakan pandir tadi. Kam abah pukuli, kam abah keluarkan mulai rumah, kada boleh masuk lagi. Kira-kira tegawil itu, kada bakal lagi. Kenapa? Karena di sini kasih sayang kada timbul. Melihat inya menangis tadi, timbul rahmat. Lalu dibisai berdua laki bini, sudah inya nih masih aja takutan nih dihantui. Jangan menangis seharian. Sudah, ujar nang abah jangan nangis lagi, masih aja menangis.
tetap menangis. Udah jangan nangis, tetap menangis. Akhirnya paksa, sudah jar kita tulakan ke Big Mall, ke Temjon, nukar mainan. Akhirnya dibawa menghibur anak. Kan aneh, kenapa jadi memecah guci, memecah TV malah dibawa mainan? Harusnya dengannya memecah TV mendapat hukuman. Inilah timbul kasih sayang. Sebelum sebab mengantar kepada akibat, inayah Allah bisa turun, pertolongan Allah bisa turun. Itu para jamaah. Nah, jadi ini terkait hukum sebab akibat. Jadi yang kita bahas ini sebenarnya ke situ akhirnya lah. Ya walhasil i'tiqadun sahih. Bahwasanya segala sesuatu itu tidak memberikan manfaat dan mudarat kecuali dengan adanya izin Allah. Bila memang ternyata orang berobat, dokter berhasil menyembuhkan itu dengan izin Allah. Allah menghendaki itu terjadi melalui tangan dokter. Allah menginginkan orang buta bisa melihat melalui tangan Nabi Isa. Tapi lagi-lagi izin Allah, bukan Nabi Isa yang menghendaki. Itu tongkat dilempar oleh Nabi Musa jadi ular dengan izin Allah. Jadi i'tiqad ini dibujuri. Jangan menganggap kenapa kamu sampai sakit kepala, aku kada lagi sakit kepala gara-gara minum bodrek. Alhamdulillah aja minum bodrek sampai sakit kepalaku. Itu secara lisan boleh diucapkan, yang penting di dalam hati tidak ada sedikit pun keyakinan bahwa semua itu yang memberi kesembuhan gitu lah. Sebagaimana pian begawi bukan gawian yang maulah rezeki lancar, tapi Allah yang memudahkan rezeki. Tapi jalannya lewat usaha ini. Berapa banyak Ben kita mencoba satu jalan, ternyata tujuan itu berhasil bukan lewat jalan ini banyak. Ada orang hendak membangun masjid, jalannya kayak apa tuh, bepintaan duit di pinggir jalan, anu tuh nah, bapak, jaring tuh nah. Pas kejadian tabrak orang satu, anunya kasihan panitia, tabrak orang. Mbah tuh kada dibolehakan lagi, beanuan itu langsung dari pemerintahnya menyatakan kami akan bantu masjid itu, kadusah lagi permintaan. Padahal tadinya diniatkan jalan untuk membangun masjid lewat permintaan, tapi Allah menyiapkan jalan lain. Jadi terkadang kita menyiapkan satu rencana untuk satu tujuan, ternyata terkadang kehendak Allah tujuan itu tercapai bukan lewat rencana kita gitu. Paham maksudnya? Nah, jadi i'tiqad dibujuri. Dalam hidup ini jangan pernah melepaskan peran Tuhan dalam hal apapun. Makanya yang sering katakan ke kawan-kawan yang hendak berusaha, inya kena berusaha tambangnya, berusaha minyak atau apa. Sagan apa kan berusaha no? Terkadang orang lepas dari niat. Makanya ketika berusaha niatkan, aku berusaha pertama untuk mencari rezeki halal. Yang kedua, aku berniat apabila aku dapatkan rezeki, mudah-mudahan dengan ini aku bisa berjuang untuk agama lewat apa yang Allah beri tadi. Niatkan begitu. Bila itu niat dipasang, maka Allah akan mudahkan kita meluluskan niat itu meskipun jalannya belum tentu lewat itu. Tadinya anak berusaha kayu, ternyata kayu ngalih, maka Allah beri jalan lain yang ternyata lebih banyak menghasilkan duit daripada yang tadi. Ujungnya niat pun tercapai, tapi belum tentu lewat rencana kita. Nah, ingat sekali lagi, i'tiqad dibujuri. Allah jangan pernah ditinggal dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap langkah kita, dalam usaha kita, dalam rumah tangga kita, dan begitu seterusnya. Bila ada kesulitan dalam rumah tangga, ingat kita ini diisi Tuhan. Bila hendak beradu lawan Tuhan, meminta bimbing lawan Allah, jangan nangkaya orang kada bertuhan. Satu, itu harus dimiliki seorang salik, i'tiqad yang sahih. Dua, wa taubatun nasuh la tarji'u ba'dahu ila zallah, yaitu taubat yang sungguh-sungguh, taubat nasuha, di mana dia bertekad untuk tidak kembali kepada dosa dan berusaha tidak kembali.
Jika seandainya kembali bang, inya bukan malaikat, inya manusia, itu bisa terjadi. Kalau kembali bertaubat lagi dan begitu seterusnya, jangan bosan bertaubat, karena Allah pun tidak bosan untuk memberikan ampunan kepada hambanya. Tuhan kada bosan dan ampunan Tuhan itu kada berbatas. Kalau pang Allah memberi batas, ikam bila berolah dosa batasnya 70 kali, bila lewat dari 70 kada diampuni lagi, kada ada. Karena manusia itu wataknya begitu. Cuma jangan mahuhulut. Bertekad jangan menggawi. Ngaran bertekad itu para jamaah lah. Di antara taubat, bertekad tidak kembali kepada dosa. Bukti bertekad adalah menghindari perkara yang bisa mengembalikan kita kepada dosa itu. Si utuh bahari ketujuh apa misalnya berjudi, mulai judi offline sampai judi online, lalu bertobat, tapi hidup di lingkungan judi, kampungnya itu kampung judi, sampai komplek itu gangnya aja ngaran gang kiu-kiu, bujur-bujur nangaran kartu semuaan. Kemudian gang blok barbar. Lagi jadi lingkungannya memang model kasino juga. Apa yang terkenal kasino itu di mana? Amerika atau apanya? Apa? Las Vegas. Las Vegas. Di Las Vegas. Salah satu cara menunjukkan taubatan nasuha, kita menghindar dari segala yang bisa mengembalikan kita ke maksiat. Itu bukti kita bertaubat. Makanya nang kisah pembunuh itu kan, inya disuruh kalau pindah kampung. Nah, jadi taubat yang benar, taubat nasuha. Yang ketiga, syarat seorang salik istirdaul khusumi hatta la yabqa li ahadin 'alaika haqqun, yaitu meridhai semua orang yang memiliki masalah dengan kita, sehingga kita tidak memiliki kaitan lagi dengan orang dan tidak ada hak orang lain kepada kita. Apa tidak ada? Pokoknya lepaskan semua kaitan dengan makhluk. Istirdaul khusum. Bila kita bersangkutan lawan orang, tuntungakan sangkutan itu. Jangan ada apapun yang menjadikan kita berkait lawan makhluk. Repot kita. Di dunia repot, di akhirat begini. Jadi suluk adalah menjadikan kita lepas daripada kaitan dengan makhluk. Baik darahnya, baik hartanya, baik kehormatannya. Bila ada fisiknya dulu kita sakiti, minta maaf kita. Itu syarat suluk. Bila kadang-kadang kalau suluk kita. Bila ada hartanya bersangkutan lawan kita, selesaikan itu. Hartanya kita ambil, bulikakan. Atau minta ridho. Yang ketiga, bila ada kita menggibah dan sebagainya, atau kehormatannya kita rusak, maka kita harus meminta maaf dan ridho kepada yang bersangkutan. Kalau tidak, maka ini karena memiliki hak atas kita dan berpotensi menggugurkan kita. Bahaya ini. Ini adalah sandungan terbesar bagi orang yang hendak suluk. Karena rintangan ini kayak banyak sampai ke Tuhan. Ini berisi tuntutan lawan makhluk. Jadi lepaskan urusan kita dengan makhluk. Jadi bila kita masih memiliki kaitan dengan orang, selesaikan hak orang itu, julung. Bila kita yang diulah orang syarik, maafkan itu, sehingga kita kan ada kaitan lagi, baik kita yang jahat lawan orang atau kita dijahati orang. Lepaskan kaitan dengan makhluk sekali, baru bisa suluk dengan baik.
Mudah lah, ya kada mudah, makanya suluk ini berat. Suluk ini riyadhah, suluk ini dengan kesungguhan. Nang kaya orang hendak fitness. Orang fitness itu kada nang mengangkat sedotan. Orang fitness itu dan diangkat barat. Ada instrukturnya, dilakukan kada sekali. Kayak itu juga kayak ada suluk. Suluk ini berjalan, ada aturan, ada murabbinya, ada yang membimbing. Ada suplemen yang dimakan, ada yang harus dihindari untuk mendapatkan hasil yang baik. Kayak itu dengan suluk. Jadi yang pertama i'tiqadun sahih, i'tiqad yang benar. Yang kedua taubatun nasuh, taubat nasuha. Yang ketiga jangan ada lagi kaitan dengan makhluk. Bila kita berisi kaitan orang, selesaikan kaitan itu. Begitu juga bila ada orang yang berbuat kada bagus, kita ridhokan aja sudah, kada apa-apa. Karena meridhoi orang yang berbuat kada baik ke kita, itu salah satu jalan paling cepat untuk mendapatkan ridho Tuhan juga. Nah, yang keempat, tahsilu ilmi syariati qadra ma tuaddi bihi awamir Allah Ta'ala. Yang keempat adalah mencari ilmu syariat sekedar ilmu yang bisa menjadikan kita bisa melaksanakan segala perintah Allah. Ilmu syariat itu dituntut sekedar kita bisa menunaikan perintah dengan baik. Ilmu tentang sembahyang dikaji, ilmu tentang puasa dikaji, ilmu zakat dikaji, penyelenggaraan jenazah dikaji. Semua yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kita dikaji, minimal itu minimal. Faziyadatu ala hadzal qadar laisa biwajibin. Adapun menambahi ilmu selain daripada ini itu kada wajib jisirin. Artinya jika orang tuh belajar sembahyang, inya belajar bahwa sembahyang itu syaratnya begini, rukunnya begini. Adapun yang lebih detail daripada itu, ya kada wajib jopang bagi semua orang. Macam siapa orang paling berhak jadi imam. Kemudian tentang ini, nah itu kan sesuatu yang artinya tidak semua orang sampai kepada fase itu. Lah, nang kaya belajar ilmu faraid, membagi hukum taat kepada hukum faraid itu wajib bagi kita. Tetapi mempelajari ilmu ini ulama mengatakan fardu kifayah aja. Kada semuaan orang kemudian harus menjadi ahli faraid. Lah, tapi mencari ilmu yang berkaitan dengan amal yang digawi hari-hari itu wajib. Sembayang, ibu-ibu mencari ilmunya wajib. Puasa wajib, bebakti lawan laki ilmunya dicari tentang itu wajib, anak bebakti lawan kuitan wajib, laki mencari ilmu bagaimana kewajiban terhadap anak bini wajib, semua itu wajib hukumnya. Sesuatu yang bakal dijalani. Nah, cari ilmu itu artinya berarti ini menegaskan pembahasan di minggu lalu bahwa tidak akan terjadi orang berjalan tasawuf meninggalkan ilmu syariat itu kada bisa, karena justru ilmu syariat itulah pondasi untuk bertasawuf. Karena ini syarat seorang salik. Jadi pondasi awalnya memang ilmu syariat. Lamun pondasi kadada percuma pian mau olah rumah bagus-bagus itu percuma jadinya. Runtuh rumah itu. Namun pondasinya kada kuat. Maka pondasi ini harus kuat. Baru berpikir hendak mengolah rumah bagus. Kada usah gini dulu bepandir. Ikam hatapnya apa aja rencana? Aku rencana hatapnya ini. Aku rencana kada pakai gipsum, aku pakai PPC aja. Kira lampunya tuh jangan nang anu kayak ini, jar lampu tuh hendak tuh nang warna kuning. Lampu tuh jar kira lampu hias. Kada usah memikirkan lampu, pondasi bujur-bujur dulu. Nah di sini Imam Ghazali tegaskan bahwasanya ilmu syariat itu sangat penting sebagai pondasi bagi setiap orang yang melakukan suluk. Mudah-mudahan kita berataan bisa menggawi ini. 1. I'tiqad bujur-bujur. 2. Taubat nasuha. 3. Jangan berkait lagi lawan makhluk. Minta ridho bila kita ada salah orang. 4 adalah mencari ilmu syariat semampu kita untuk ilmu tadi sebagai bekal kita di dalam menjalankan berbagai kewajiban dan menjauhi segala larangan.
Dan wajib juga jisirin menuntut ilmu akhirat mayakunu fihin najah, yang mana ilmu itu yang kita tuntut itu akan membawa kepada keberuntungan dan keselamatan baik di dunia ataupun di akhirat. Wallahu alam. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan wahuki an-Nasyibli khadama arba'amiati ustadin. Itu insyaallah kita bahas minggu depan. Ada cerita di mana Imam Syibli ini berguru kepada 400 guru dan telah membaca 4.000 hadis. Dari 4.000 hadis beliau mensarikan itu menjadi satu hadis yang beliau pegang dan beliau ingat dan beliau gawi. Dari 400 guru mempelajari 400 hadis, 4.000 hadis, lalu dari itu disarikan menjadi satu riwayat, dan kemudian riwayat itu yang beliau pegang selama hidup. Insyaallah kita akan bahas di minggu akan datang dengan izin Allah. Cepat juga malam inilah kita lah. Biasanya jam 10 lewat hanya mulai. Ini jam 10 sudah tuntung. Asik juga nang kayak sekalinya guru ini. Oh itu cokai. Sekalinya rami songsong juga pada landong lah. Wallahu a'lam bishawab. Sedang ada jam 10. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, Allah tutup segala dan kekurangan kita. Allah dengan rahmatnya yang luas seperti Allah kumpulkan dikumpulkan dalam surganya Allah ala hadhihi ala kulli man wabihi salamu ila hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi Allah bastur uyubana wa uyub muallimina an wa tudhi barakati ulumi min Allah majal juman ju'an marhumatu farqana min ba'di tawrqana asmal rijal fina wa minna wa ma'ashkina wal mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.